Alright guys, balik lagi bersama kita di sini FLB aka Fulustik Biologi atau Biologi Berlima Asik. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Delvin Aurelio. Nama saya Leonard. Dan ada saya, which is Reinald Adrian. Nama saya Samuel Dwi Rafael. And lastly, ada saya, Weston. Oke, jadi setelah 2 video sebelumnya kita telah membahas 2 penyakit yang berbeda. Kita hari ini akan masuk ke penyakit yang ketiga yang sangat booming nih di akhir-akhir ini. Selama 2 tahun ini kita hanya di rumah terus, nggak bisa kemana-mana akibat dia nih. Siapa lagi kalau bukan COVID-19? Kita akan langsung mulai masuk ke materi intinya. Sebelum masuk ke materi inti, tentu saja boleh di-subscribe sampai tekan loncengnya dan juga boleh di-like supaya banyak yang bermanfaat untuk menonton video ini, bukan hanya sekedar lewat saja. Dan untuk yang ingin memberikan koreksi, kita bisa saling tukar pikiran dan tukar pendapat di kolom komentar. Oke, kita langsung saja, let's go. Oke, jadi apa sih COVID-19? Jadi coronavirus atau yang disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, jadi selama 2 tahun ini banyak sekali mutasi dari virus corona yang menghasilkan berbagai macam jenis-jenis varian dari coronavirus. Yang pertama itu ada varian Alpha atau B.1.17, 49-90% lebih menular. Selanjutnya varian Beta B.1.351, 50% lebih menular. Varian Delta B.1.617.2, 30-100% lebih menular dari Alpha. Selanjutnya ada varian Gamma P.1, varian Epsilon B.1.427 atau B.1.429, varian Lambda C.37, tingkat penularan sama seperti jenis yang pertama. Varian Zeta P.2 sama seperti varian Gamma. Varian Eta B.1525 membawa reduksi Selanjutnya, selain dari banyaknya varian-varian tadi, ternyata masih ada banyak lagi loh teman-teman. Varian yang lainnya seperti varian Theta, varian Iota, di mana tingkat penularan dari varian infeksinya lebih parah daripada varian-varian lainnya. Selanjutnya juga ada varian Mu yang keparahannya memiliki tingkat yang rendah. Lalu ada varian Kappa yang diklasifikasikan sebagai VOE seperti varian Lambda, Eta, dan Iota. Selanjutnya juga ada varian Omicron yang lebih cepat menular dan memungkinkan penularan berulang kali. Dan yang terakhir, yang baru-baru saja ditemukan ada varian Deltacron yang merupakan pencampuran genetik dari varian Delta dan varian Omicron, teman-teman. Lalu ada gejala-gejala untuk orang-orang terinfeksi COVID-19 secara umum. Karena virus corona ini mempunyai banyak jenisnya, setiap jenisnya tersebut mempunyai gejala yang berbeda-beda. Oleh karenanya, berikut gejala secara umum yang biasanya dirasakan ketika sudah terinfeksi oleh virus corona. Yang pertama, gejala yang paling umum ada demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Yang kedua ada gejala serius, yaitu kesusahan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak atau bingung, dan juga nyeri dada. Yang terakhir ada gejala yang sedikit tidak umum, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang terakhir ada mata merah atau iritasi. Nah, jadi mekanisme penyakit virus corona ini, yang pertama virus corona masuk ke tubuh melalui berbagai cara, bisa secara langsung atau tidak langsung.
Yang kedua, virus corona tersebut akan berjalan menuju ke tempat tujuan utamanya, yaitu paru-paru. Dan di paru-paru, paku protein corona akan menempel pada reseptor protein ACE2, angiotensin converting enzyme 2, yang ada pada paru-paru. Virus corona tersebut akan berusaha masuk ke dalam paru-paru dan melepaskan asam nukleat RNA ke dalam paru-paru. RNA tersebut akan masuk ke dalam inti sel sehat dan menipunya sehingga tidak menyerang virus tersebut. Selain itu, RNA yang masuk akan mengendalikan inti sel sehat untuk memproduksi virus corona baru lainnya. Setelah sel tersebut akan menciptakan dan memproduksi virus corona baru yang sangat banyak. Saking banyaknya akan membuat inti sel kita mengalami krisis dan akan menyebarkan virus corona yang diproduksinya tadi. Hal tersebut terus berulang. Ketika virus corona sudah memenuhi paru-paru kita, sistem imun tubuh akan berusaha untuk membasmi virus-virus tersebut. Namun, virus corona akan menipu sistem imun kita dan membuatnya menyerang membabi buta sel sehat dan virus corona. Hal tersebut membuat tubuh kita melemah dan penyakit-penyakit lainnya menjadi mudah masuk ke dalam tubuh. Pada tubuh yang sehat, sistem imun tubuh dapat membunuh virus-virus corona yang ada dan tubuh kita tetap sehat walaupun sudah terpapar virus tersebut. Berikut kita akan membahas tentang pengobatan dan pencegahan COVID-19. Pertama, bisa dengan cara kita harus ikut serta vaksin yang diadakan oleh pemerintah. Vaksin ini sendiri berfungsi untuk merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Selanjutnya ini ada makan makanan sehat. Jadi ini tuh adalah pedoman pemerintah tentang menjaga pola hidup dan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, yang di sebelah kiri ini ada gambar yang merupakan isi dari makanan yang sehat. Jadi ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan juga makanan pokok. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada piramida untuk gizi seimbang yang bisa kita lihat paling banyak yang dibutuhkan adalah air. Setelah itu ada makanan pokok, selanjutnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan, lalu di paling atas ada lauk pauk dan juga daging-dagingan. Kemudian untuk pencegahan lainnya ada memakai masker walaupun sudah vaksinasi, menjaga jarak dan berusaha menghindari kerumunan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, memasak makanan hingga matang agar terhindar dari bakteri dan kuman. Yang terakhir, selalu mengikuti anjuran pemerintah. Nah, sekian dulu presentasi hari ini. Pergi ke pasar makan ketan, Cakep. tetap patuh protokol dan jaga kesehatan.